Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10 yang Ibu banggakan, selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap untuk belajar di semester yang kedua ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun masih secara daring. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa bersama supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan juga keberkahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan dulu, nanti setelah menonton video ini, jangan lupa untuk mengisi presensi melalui Google Form yang sudah Ibu sediakan di deskripsi video ya. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung di Google Classroom, bisa segera bergabung melalui kode kelas yang sudah dibagikan di grup WhatsApp. Atau bisa juga langsung klik link yang ada di deskripsi supaya tidak ketinggalan informasi. Sebelum masuk ke materi, yuk kita segarkan pikiran dulu supaya kita lebih fokus. Ikuti instruksi Ibu ya. Kalau Ibu bilang 1, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang 2, kalian bisa tepuk pundak kalian sendiri 2 kali seperti ini. 1, 2. Dan kalau Ibu bilang 3, silahkan kalian pamerkan senyum termanis kalian selama 3 detik. Oke? Kita mulai ya. 1, 2, 3, senyum, 1, 2, 3. Oke, mantap. Kita sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita bahas materi baru, kita flashback sebentar. Adakah yang masih ingat di akhir semester 1 kemarin kita belajar tentang apa? Betul, kita belajar tentang perbedaan hikayat dan cerpen. Ayo sekilas kita ingat lagi ya, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan keajaiban dengan tokoh-tokoh luar biasa, alurnya panjang berliku dan juga menggunakan bahasa klasik. Sementara cerpen merupakan karya sastra modern yang berupa prosa pendek yang menceritakan kehidupan sehari-hari dengan tokoh yang lebih manusiawi, alurnya lebih sederhana dan juga bahasanya lugas. Nah, kalau cerpen dan hikayat itu termasuk jenis teks narasi. Maka hari ini kita akan mempelajari jenis teks yang berbeda, yaitu teks negosiasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian, karakteristik, dan struktur teks negosiasi. Yang kedua, menemukan informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan di dalam teks negosiasi. Mengapa materi ini penting untuk dipelajari? Karena negosiasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari tawar-menawar saat berbelanja, lalu membuat kesepakatan dengan teman-teman, atau bahkan saat berunding dalam organisasi. Jadi kalau kalian paham cara bernegosiasi, kalian akan lebih mudah dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan tanpa harus saling bertengkar. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini. Apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Mereka sedang melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional. Biasanya dalam kegiatan ini terdapat proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan harga. Nah, pernahkah kalian melakukan tawar-menawar saat berbelanja di pasar? Kalau pernah, itu berarti kalian sudah melakukan kegiatan negosiasi dalam kehidupan nyata. Oke, sekarang akan kita bahas mulai dari pengertian, karakteristik, sampai struktur teks negosiasi. Simak materinya ya. Pengertian negosiasi itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu negotiate yang berarti merundingkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak yang lain. Pengertian yang kedua, negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa teks negosiasi adalah teks atau jenis komunikasi tertulis yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Tujuan dari teks negosiasi adalah memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan juga keuntungan bersama. Nah, teks negosiasi ini juga memiliki karakteristik yang membedakannya dengan teks yang lain. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan, yaitu kedua pihak berusaha untuk mencapai persetujuan melalui kegiatan tawar-menawar.
Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, di mana semua pihak itu mendapatkan manfaat yang sama, jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama, dengan fokus pada kebutuhan dari kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Yang keempat, sebagai sarana untuk mencari penyelesaian, yakni negosiasi digunakan untuk mengatasi perbedaan tanpa harus ada pertengkaran. Serta yang kelima, mengarah pada tujuan praktis, yaitu menghasilkan tindakan yang nyata seperti misalnya perjanjian atau kerjasama. Secara umum, struktur teks negosiasi terdiri dari 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Yang pertama, bagian orientasi, berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi, biasanya berupa kata salam, sapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada bagian pengajuan berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan antara satu sama lain. Dan yang keempat adalah persetujuan. Jika tawar-menawar itu sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu adanya kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan ini merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelumnya. Selanjutnya, silahkan kalian baca teks negosiasi yang ada di buku paket halaman 129-130 yang judulnya itu membeli laptop baru. Kemudian buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang, silahkan bisa dikoordinasikan, boleh sesuai nomor presensi atau bebas. Yang penting jumlahnya 4-5 orang. Kemudian kerjakan LKPD 1 dan kumpulkan di dalam Google Classroom. Ibu tunggu hari ini paling lambat nanti pukul 9 malam ya. Nah, selain tugas kelompok, ada juga tugas individu untuk mengukur pemahaman kalian terkait struktur dari teks negosiasi. Silahkan kalian kerjakan LKPD 2 secara mandiri dan kumpulkan juga di Google Classroom paling lambat pada tanggal 7 Mei atau nanti sebelum pertemuan tatap muka minggu depan. Tugas ini nanti akan kita bahas bersama saat pertemuan di kelas, sekaligus akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kalian. Jangan lupa diperhatikan instruksinya dan juga kerjakan dengan baik. Yuk, sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Betul, kita telah membahas mengenai teks negosiasi mulai dari pengertian, karakteristik, hingga strukturnya. Teks negosiasi adalah teks yang memuat proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Teks ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu menghasilkan kesepakatan dan keputusan yang saling menguntungkan, kemudian memprioritaskan kepentingan bersama, menjadi sarana penyelesaian masalah, dan juga berorientasi pada tujuan praktis. Untuk strukturnya, teks negosiasi tersusun atas 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan yang membentuk alur negosiasi secara sistematis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam teks negosiasi, kemudian juga berlatih menulis teks negosiasi berbentuk naratif, dan juga mempresentasikan teks negosiasi. Jadi pastikan kalian untuk mempelajarinya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Hari ini tetap semangat dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya. Jangan lupa juga untuk kerjakan tugasnya dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.